Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat karunia, hidayah, inayah terhadap kita sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan langkah kita dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Semoga semuanya itu menjadi tabungan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sanjungkan, sampaikan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita peringati setiap momen yang indah dalam kehidupannya, kita jalankan sunnah-sunnahnya, kemudian kita hidupkan di dalam kehidupan kita dengan harapan kita termasuk yang pantas mendapatkan syafaat beliau atas izin Allah di hari akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita baca salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 5 wasiat atau 5 nasihat Nabi. Hadisnya cukup panjang, maka nanti ada beberapa poin yang mungkin kita agak panjang dan sebagian kemudian pendek. Sebagaimana biasa kita baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ya'khudhu minni khamsa khisalin faya'malu bihinna aw yu'allimuhunna man ya'malu bihin. Qala Abu Hurairah faqultu ana ya Rasulullah. فأخذ بيدي فعدهن فيها وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك tumitul qalb. Artinya hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berkenan menerima 5 perkara dariku lalu mengamalkannya dan mengajarkan kepada orang yang mau mengamalkannya. Abu Hurairah berkata, saya mau wahai Rasulullah. Maka beliau memegang tanganku lalu menghitung dengannya. Beliau bersabda, hindarilah segala yang diharamkan, kamu akan menjadi manusia yang paling abid, paling menghambakan diri. Ridhalah terhadap apa yang Allah berikan kepadamu, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya, merasa cukup. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, kamu akan menjadi orang mukmin. Cintailah manusia apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri, kamu akan menjadi muslim. Dan janganlah engkau banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Beberapa muhakkik
atau yang menilai hadis ini termasuk hadis hasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini menarik. Sebelum kita masuk pada nasihat Nabi kepada Abu Hurairah, di situ Rasulullah SAW menyampaikan. Jadi bertanya ketika berkumpul dengan sahabatnya, bertanya, saya punya 5 nasihat. Jadi saya punya 5 nasihat. Siapa yang mau mengamalkannya dan mengajarkan kepada orang yang mau mengamalkannya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ilmu itu selalu disampaikan, tidak berhenti pada orang yang mendengarkan. Misalnya kita mendengarkan sesuatu, maka sebenarnya ilmu yang disampaikan kepada kita itu seakan-akan berkata kepada kita untuk disampaikan kepada orang lain. Jadi kenapa kemudian Nabi itu kemudian meninggalkan, mewariskan ilmu, dan yang diwariskan adalah ulama. Bahwasanya al-ulama'u warathatul anbiya. Karena Nabi tidak mewariskan materi habis. Diwariskan kepada siapapun pasti akan habis. Tetapi sifat ilmu itu ketika dia diberikan, maka sebenarnya sifat ilmu itu berkembang. Tetapi ketika ilmu kemudian hanya kita pendam untuk diri kita sendiri, dia akan habis. Maka di sini Rasulullah menyampaikan siapa yang mau menerima kemudian menyampaikan. Nah, ini sebenarnya menjadi tugas kita bersama dengan kemampuan kita masing-masing. Ada yang Allah berikan kemampuan untuk menyampaikan. Ada orang yang diberikan kemampuan mungkin menjabarkan lebih baik. Maka di dalam sebuah hadis nih mungkin pernah ada pertanyaan di sini juga majelis ini, bahwasanya kenapa kemudian kita perlu menyampaikan kepada orang lain? Karena boleh jadi pendengar itu mungkin lebih paham, lebih tahu cara mengamalkan daripada yang menyampaikan. Jadi daripada yang menyampaikan. Nah, disinilah semangat para sahabat seperti itu. Mungkin ada yang ragu-ragu. Kenapa kemudian Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang sangat dekat dengan Nabi, karena beliau berada tinggal di masjid, termasuk ahlus suffah. Kemudian mampu untuk merekam apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan kemudian menyampaikan kepada orang lain. Nah, kita juga punya potensi dan kemudian kemampuan itu. Dengan kemampuan yang kita miliki tentunya. Nah, maka di sini Rasulullah menyampaikan ada 5 hal, siapa yang mau mengamalkan dan kemudian mengajarkan. Kan kalau di dalam hadis tentang Al-Qur'an kan sama. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya. Setelah tahu kemudian disampaikan. Nah, ini kemudian setelah Abu Hurairah menerima, maka kemudian Rasulullah memegang tangannya Abu Hurairah, kemudian dengan tangannya itu kemudian dihitung satu persatu. Nah, ini metode pembelajaran. Nah, jadi metode Nabi kemudian mengajarkan sesuatu kepada para sahabatnya dan menunjukkan Nabi itu dekat dengan sahabat. Kelima hal ini merupakan aplikasi dalam ajaran Islam, bahwasanya kita di dalam beragama itu buktinya atau buahnya itu terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kelima hal itu apa saja? Yang pertama adalah ittaqil maharim
takun a'badun nas. Takutlah atau hindarilah segala yang diharamkan, hindarilah sesuatu yang diharamkan, engkau akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Maka pertanyaannya, ahli ibadah itu apa sih? Apakah ahli ibadah itu orang yang terlihat misalnya dia beribadah, sholat terlihat baik, misalnya ke masjid, kemudian dia selalu puasa, baik yang wajib maupun yang sunnah, kemudian terlihat misalnya ketika dia mempunyai harta, kemudian dia infakkan, sedekahkan, kemudian dia selalu sholat malam, mengerjakan duha, kemudian selalu wirid, zikir dan lain sebagainya, atau yang seperti apa? Maka sebenarnya ahli ibadah itu tidak hanya menjalankan kewajiban, karena kewajiban itu pasti. Jadi kewajiban itu pasti. Artinya semua kita itu bisa menjadi ahli ibadah kalau dilihat dari kewajiban. Karena kewajiban pasti kita kerjakan. Sama seperti kalau pegawai lah. Jadi orang bekerja itu memang dilihat, yang terlihat adalah bagaimana dia memenuhi pekerjaannya. Tidak berangkat jam sekian, masuk jam sekian, pulang jam sekian, kemudian pekerjaan itu kemudian dilaksanakan dengan baik, dan itu kewajibannya. Tetapi akan dilihat lebih baik lagi selama dia bekerja, dia tidak pernah melakukan pelanggaran. Maka orang ahli ibadah juga sama. Tidak hanya dilihat dari kewajibannya, karena kewajiban sudah pasti kita mengerjakan karena itu kebutuhan kita. Tetapi derajat yang lebih tinggi lagi adalah ketika dia menjalankan kewajiban, di sisi lain dia berhati-hati terhadap pelanggaran. Dia meninggalkan pelanggaran. Maka terkait dengan kewajiban dan larangan ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, idza amartukum fa'tu mastata'tum. Jika aku memerintahkan pada sesuatu, maka kerjakan mastata'tum, sesuai kemampuan. Wa idza nahaitukum anhu, tetapi ketika aku melarang sesuatu, kemudian fantahu, maka kemudian tinggalkan. Meninggalkan larangan itu bukan mastata'tum, tapi yang mastata'tum itu perintah. Jadi kalau meninggalkan larangan, ada larangan agama itu bukan semampu Anda meninggalkan larangan, tidak. Larangan itu sudah total, itu harus ditinggalkan. Tapi kewajiban itu Allah tahu kewajiban ini berat, maka mastata'tum. Kewajiban sholat misalnya, itu mastata'tum, tetapi tetap harus dilaksanakan. Tetapi bagaimana melaksanakannya itu, maka kemudian ada keringanan sesuai dengan kemampuan di saat melaksanakan itu. Sholat harusnya berdiri, tidak kuat, tidur, berbaring, duduk, isyarat, kan seperti itu. Tapi tetap sholat. Tapi kemudian larangan berdusta misalnya, larangan minum khamr. Kalau sedikit nggak apa-apa, penting nggak mabuk, betul Pak? Itu kan pernah ada pernyataan konyol seperti itu. Jadi orang yang berada di tempat yang dingin itu lebih membutuhkan alkohol untuk memanaskan badan. Pada saat itu alkohol tidak haram buat mereka. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi perintah agama, larangan agama jelas, tidak boleh. Babi dilarang juga, sama sekali tidak boleh. Kemudian perbuatan zina sama sekali tidak boleh. Membunuh juga tidak boleh. Kemudian durhaka kepada orang tua juga sama. Itu kan larangan-larangan semua. Berbakti sesuai dengan kemampuan.
Jadi berbakti sesuai dengan kemampuan, tidak ada kemudian ukurannya. Ukurannya apakah berbakti dengan orang tua kalau dinilai dari materi, apakah dengan ada ukuran materinya? Tidak ada. Sesuai dengan kemampuan kalau dilihat dari sisi materi. Misalnya orang tuanya jauh, apakah kemudian kewajibannya sebulan sekali, seminggu sekali nengok, setahun sekali? Sesuai dengan kemampuan, tetapi tidak durhaka terhadap mereka, itu pasti. Gitu. Nah, maka antara kewajiban dan larangan ini agama memberikan batasannya. Maka di sini orang yang abid, ahli ibadah, dia menjalankan kewajiban dengan baik, tetapi larangan dia tinggalkan. Sehingga tidak ada lagi ungkapan gini, wah katanya ini Pak Kaji kok melakukan seperti ini, pakai jilbab kok seperti ini. Nah, itu kan sering dikaitkan dengan seperti itu. Orang terlihat secara lahiriah ahli ibadah, tetapi dia melakukan kesalahan. Nah, inilah yang kemudian patut dihindari. Nah, kita berusaha untuk menghindari itu. Maka abid, orang yang ahli ibadah, kewajiban dia lakukan, kemudian menjauhi larangan Allah. Nah, dia terlihat baik, tetapi kemudian juga berusaha meninggalkan larangan yang memang dilarang dalam agama. Ini yang pertama, seorang abid. Mungkin pernah ada kisah Juraij. Juraij kan seperti itu, sama. Dia ahli ibadah, luar biasa. Suatu ketika ibunya datang, dia sedang melaksanakan sholat sunnah. Diketok-ketok, dipanggil-panggil, kemudian tidak menjawab. Tidak menjawab. Ibunya sempat marah, kemudian mengeluarkan kata-kata yang akhirnya diijabah oleh Allah. Jadi menyakitkan orang lain, kan gitu, menyakiti orang lain. Dan itu kebetulan yang disakiti adalah ibunya sendiri. Maka ittaqil maharim, jauhi yang diharamkan. Apalagi sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah banyak. Jadi menjauhi yang diharamkan, maka itu menyeimbangkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Jadi ridha dengan keputusan yang Allah berikan terhadap dirimu. Ridha dengan keputusan yang Allah jalankan dalam kehidupan kita. Nah, kita kemudian takun agnan nas, engkau akan menjadi manusia yang kaya atau merasa cukup dengan apa yang kemudian kita rasakan, kita terima hari ini, kita terima saat ini. Kalau tidak seperti itu, kita akan melihat orang lain terus. Kita selalu berkaca dengan orang lain. Oh, orang lain itu enak. Ya Allah, dia tidak pernah ibadah seperti saya, tapi hidupnya lebih enak. Ya Allah, kenapa dia kemudian tidak engkau uji seperti saya? Padahal orang itu mungkin juga sama. Melihat orang lain, ya Allah, kenapa engkau uji saya seperti ini, tidak seperti orang lain. Nah, kita ini punya ujiannya masing-masing. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mempunyai kekuatan diri masing-masing dengan ujian yang Allah berikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, Allah tidak akan membebani lebih dari kemampuan kita. Allah uji sesuai dengan kemampuan kita, dan Allah tahu kita mampu untuk melewati itu. Memang untuk mendapatkan hikmah dari ujian itu, inilah yang kemudian perlu kita jalani. Seperti yang dilakukan atau ujian Allah kepada Nabi Musa ketika membersamai Nabi Khidir. Jangan banyak tanya. Yang sering terlihat oleh kita itu sesuatu yang merugikan, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang kemudian menjadikan beban hidup kita. Tapi kita tidak tahu, sepekan, 2 pekan, setahun, 2 tahun, hikmahnya Allah, hikmahnya apa dalam kehidupan kita. Itulah yang dinamakan percaya dengan yang gaib,
termasuk keputusan Allah, takdir Allah dalam kehidupan kita. Kalau tidak seperti itu, kita tidak akan merasa cukup, apalagi kemudian dikaitkan dengan masalah-masalah materi. Dikaitkan dengan masalah materi. Maka ada sabda Nabi yang kalau nggak salah pekan kemarin saya sampaikan juga, man asbaha mu'afiyan fi jasadihi wa aminan fi sirbihi wa indahu quta yaumihi faqad huyyizat lahud dunya. Siapa yang di pagi hari mu'afiyan fi jasadihi, sehat, badannya sehat, wa aminan fi sirbihi, jiwanya tenang, wa indahu quta yaumihi, masih bisa makan, itu sudah lebih daripada dunia dan seisinya. Dikasih uang sebanyak apapun, pagi-pagi bangun gak enak badannya, tetap gak enak. Mau dikasih disuguhi makanan seenak apapun untuk sarapan, tetap gak akan dimakan. Tapi kalau bangun sehat, bisa ke masjid, bisa jalan, bisa bergerak, nah itu kita makan apapun enak gitu. Apalagi kemudian jiwanya tenang, tidak dikejar-kejar utang. Repot kalau sudah masalah urusan utang. Karena utang bikin ngeluh itu. Ya, ini ridho dengan keputusan Allah. Dan insya Allah segala yang Allah putuskan dalam kehidupan kita itu sesuai dengan dzon kita kepada Allah, sesuai dengan prasangka kita kepada Allah. Kalau prasangka kita kepada Allah baik, maka kita akan ringan untuk menjalani itu. Ya meskipun ya namanya hikmahnya nanti terakhir. Kalau kemudian dipikir-pikir nggak ada jalan keluar, kita paksakan nggak akan bisa juga. Karena secara ikhtiar ini sulit untuk didapat. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, takun engkau menjadi seorang mukmin. Nah, ini jangan difahami kalau kita tidak berbuat baik kepada tetangga, kita bukan orang mukmin. Maksudnya bukan itu. Seorang mukmin adalah di antara tanda-tanda baiknya orang yang beriman adalah berbuat baik kepada tetangga. Ibadahnya baik, kemudian sedekahnya banyak. Tetapi dengan tetangga enggak. Tetangga kanan kiri terabaikan, maka dia terisolasi di tempat dia tinggal. Dia hanya hebat di tempat orang lain, tetapi dia di rumahnya sendiri, di lingkungannya sendiri, dia terkucilkan. Nah, di sini Rasulullah SAW banyak menyampaikan hal-hal seperti ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar ya. Kalau kamu masak, perbanyak kuahnya. Kenapa? Jangan sampai tetangga itu hanya dapat baunya. Panjenengan masak yang aromanya itu kemana-mana, kanan kiri enaknya gitu. Hanya dapat enak tok gitu. Maka perbanyak. Meskipun yang kita berikan sedikit, banyakin kuahnya. Misalnya masak sop atau apa ya, ayamnya dipecel dikit-dikit kecil-kecil gitu. Nah, yang penting kuahnya bagi kanan kiri. Dan memberi hadiah itu menumbuhkan cinta kasih. Tahadu tahabu. Beri hadiah akan timbul cinta kasih. Maka hati-hati dengan pemberian hadiah, kan gitu. Apalagi kemudian hadiah dikaitkan dengan pekerjaan, jabatan, kan seperti itu. Orang kalau sudah dikasih hadiah itu sudah nggak berkutik. Al-insan abdul ihsan. Manusia hamba pemberian. Sudah diberi itu susah itu kemudian untuk menolak. Maka pemberian yang seperti apa yang kemudian hati-hati. Kalau dalam kehidupan bertetangga ya tidak masalah. Kita beri, kemudian sedikit-sedikit itu akan pengaruhnya besar. Apalagi mohon maaf, satu rumahnya gede banget, kanan kiri kurang, kemudian sedekahnya kemana-mana, kanan kiri tidak dapat tidak dapat
kebaikan dari kekayaan atau apa yang Allah berikan terhadap dirinya. Bersedekah keluar boleh, tetapi kemudian juga jangan mengabaikan yang dekat. Yang dekat mulai dari kerabat. Kanan kiri tetangga diberikan, kerabat nggak diberikan, yang ngomel-ngomel. Kerabat diberikan, orang yang paling berhak, kemudian kanan kiri, dan kemudian semakin besar semakin jauh seperti itu. Yang jauh diberi, yang dekat juga dapat merasakan. Nah, ini masalah tetangga. Bahkan di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW itu sempat sahabat melihat Nabi itu seakan berwasiat terhadap tetangga, harus berbuat baik dengan tetangga, harus berbuat baik dengan tetangga. Sampai sahabat itu melihat seakan-akan tetangga itu mendapatkan waris. Karena saking dekatnya, kita dekat di tempat tinggal kita paling dekat dengan siapa, kan gitu. Mungkin jarang satu kampung itu saudara semua. Mungkin panjenengan ada yang punya anak 10, dibuatkan rumah kanan kiri satu kampung, akhirnya untuk anaknya semua. Tapi begitu selesai kuliah kerja, mencar-mencar itu dari Sabang sampai Merauke. Nggak mungkin kemudian suruh tinggal di rumah semua, jarang. Nah, kalaupun ada sedikit sekali lah, rata-rata sudah mencar kemana-mana, datang cuma setahun sekali pas Lebaran. Nah, terus kalau ada apa-apa, siapa yang paling dekat? Tentunya ya tetangga itu. Nah, maka sampai-sampai Rasulullah menyampaikan, berbuat baiklah dengan tetangga, maka itu merefleksikan keimananmu. Nah, kemudian selanjutnya ini juga sama, masih dengan hubungan dengan orang lain. Wa ahibbalin nas ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Cintailah orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Nah, jadi cintailah apa yang didapatkan orang lain, apa yang ada pada orang lain, sebagaimana engkau mencintai apa yang kemudian baik untuk diri kita sendiri. Kita ini senang apa? Senang dipuji, maka puji orang lain. Kita tidak senang apa? Tidak senang dicaci, jangan mencaci orang lain. Kita senang apa? Senang diberi, maka kita memberi orang lain. Kita senang apa? Kita senang disapa, maka sapa orang lainnya, seperti itu. Maka kemudian kita senang ketika orang lain mendapatkan kesenangan, ya kita senang. Jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Nabi. Jadi la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua hal. Ya, kalau orang menerima kebaikan ya kita senang. Nah, tapi jangan sampai kemudian orang mendapatkan kebaikan kita senep. Kalau cuma tidak senang tidak apa-apa, Pak. Tapi ketidaksenangan itu kemudian menimbulkan perbuatan. Nah, ini yang berbahaya. Nah, seperti dulu yang pernah kita bahas, syuhun muta', kekikiran yang menimbulkan kejahatan. Nah, kalau tidak senang saja mungkin wajar, atau masih bisa ditolerir lah, dimaafkan. Tapi begitu tidak senang, kemudian melahirkan perbuatan, nah ini bahaya. Jadi kalau sesuatu sudah menimbulkan perbuatan yang merugikan orang lain, nah ini berbahaya. Nah, apalagi mohon maaf kalau kemudian dikaitkan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Sebenarnya kita ini diperlihatkan banyak hal oleh Allah, fenomena sosial luar biasa. Nah, tinggal kita menanggapi dengan bijak seperti apa, kan seperti itu. Ya, yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ini wala tuksirid dhahik, jangan banyak tertawa. Artinya tertawa boleh, jangan banyak bercanda boleh. Nabi itu juga senang bercanda dengan istrinya, bercanda dengan anaknya, bercanda dengan sahabat-sahabatnya. Itu dalam banyak riwayat Nabi termasuk humoris. Tetapi kemudian
kalau tertawa ini yang sebenarnya menjadikan hati kita senang, kemudian melepaskan beban, tetapi itu berlebihan, khawatirnya akan mematikan hati, khawatirnya menyebabkan orang lain tersinggung, khawatirnya kemudian menjadikan sikap kita itu menjadi tidak baik, dianggap tidak baik terhadap orang lain. Mungkin pas seneng-seneng ya kita gojlok-gojlokan, kemudian sindir-sindiran, tidak masalah. Tapi kita tidak tahu suatu saat mungkin apakah kita sendiri atau orang lain itu sedang pusing, ya tadi mikir utang Pak. Tiba-tiba digojlok, kemudian disindir. Itu sebenarnya kalau hari-hari biasa ya tidak masalah. Pas ngeluh ya sudah, akhirnya marah, kan seperti itu. Maka wala tukthirid dhahik fa inna kathratad dhahik tumitul qalb. Yang perlu kita hidupkan hati kita untuk dekat dengan Allah. Hati kita ini semakin terasah dengan baik. Salah satunya mampu mengeluarkan air mata, kan gitu. Ya, harus imbang, bisa tertawa lepas, tetapi juga mudah untuk menangis. Jangan sampai kemudian orang biasa tertawa sulit untuk menangis. Tetapi kalau menangis ya harus menangis sendiri. Pas rame-rame bisa nangis, pas sendiri sulit nangis. Itu juga sama itu. Kan biasanya kalau kita berdoa bersama bisa nangis. Kalau sendiri sulit nangis. Nah, ini perlu kita hadirkan bagian dari kelembutan hati kita di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Garis merahnya adalah kita beragama perlu kemudian pengamalan. Kita menjadi orang yang beriman kemudian perlu pembuktian. Semuanya tidak instan, tetapi kita berusaha. Ikhtiar semua, tidak ada orang yang tidak diuji. Dan setiap kita diuji dan pasti kita mampu untuk menjalani itu. Apakah kemudian ujian itu sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau beberapa tahun, ketika mampu melewati maka kita akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Seperti ungkapan bersakit-sakit dahulu, kemudian bersenang-senang kemudian. Ya mungkin ada banyak hal yang tidak nyaman, tidak enak dalam kehidupan kita. Tetapi insya Allah akan memberikan yang terbaik. Kapannya itulah yang kemudian kita jemput, kapannya Allah memberikan yang terbaik itu. Hadirin yang dirahmati Allah, saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Monggo mungkin masih ada waktu untuk sharing atau tanya jawab, dipersilahkan. Iya Pak, monggo. Salam. Salam. Kalau amalannya iya Pak. Jadi amalan apapun sebenarnya perlu kita hati-hati. Jangan sampai kemudian kita sudah menjalankan dengan baik, tetapi kemudian karena niat kita dan orang melihat kita menjadi gugur. Kalau mengajak orang lain kan tidak harus kemudian mengatakan saya sudah melakukan ini loh, kan gitu. Kalau mengajak orang lain kan yang penting kan ini kalau bisa waktu duha
panjenengan sholat duha. Kan tidak perlu kemudian menyampaikan, kalau kemudian disampaikan begini, ya itu nanti masuk riya. Panjenengan kalau bisa jam sekian waktu istirahat sholat duha. Seperti saya ini loh. Nah, seperti saya ini loh itu yang masuk ke riya. Contoh ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kalau kaitannya sapa haji sama umroh ini yang sering saya sampaikan begini. Mencium hajar aswad itu boleh. Bahkan Umar mengatakan, seandainya aku tidak melihat Nabi menciummu, maka saya tidak akan mencium. Karena Rasulullah mencium hajar aswad, maka saya mencium. Seandainya Bapak Ibu sekalian tindak haji umroh bisa mencium hajar aswad, ceritakan, kalau ingin diceritakan, ceritakan panjenengan bisa mencium. Jangan pernah menceritakan proses panjenengan mencium hajar aswad. Kalau yang diceritakan prosesnya, maka nanti akan terlihat bahwa saya ini loh mampu untuk mencium hajar aswad. Lupa pada pertolongan Allah untuk mencium hajar aswad. Wah, saya mencium hajar aswad, saya tiba-tiba sampai di depan. Apa kesan orang? Wah, orang ini hebat ini. Nah, itu. Maka jangan ceritakan prosesnya. Kalau ceritakan, alhamdulillah saya bisa mencium hajar aswad. Prosesnya seperti apa? Ya, saya berdoa sama Allah, bismillah, Allah membantu saya, alhamdulillah bisa. Tapi kalau kemudian desakannya sampai detail, nah itu kan yang ceritakan bukan mencium hajar aswadnya, tapi kemampuan kita untuk mencium itu. Nah, yang kita perlu hati-hati. Ya tadi sudah benar ngajak sholat duha. Kalau saya nggak cukup 2 rakaat, sholat duha ya harus 10 rakaat. Nah, itu ya menceritakan itu ya kemudian nauzubillah masuk ke situ. Tapi mungkin kondisi tertentu boleh jadi perlu